Kalau vaksin itu nanti dipakai oleh seluruh dunia, Saudi Arabia memakai, Mesir memakai, maka saya yang pertama kali suntik vaksin itu. Tapi kalau Saudi Arabia tidak, Mesir tidak, Indonesia saja, saya yang menolak vaksin itu. Kenapa patokan Ustadz Saudi Arabia dengan Mesir? Karena Mesir tempat saya belajar, di sana ulama-ulama. Tentang masalah sholat berjarak, maka saya ikut fatwa guru-guru kami di Al-Azhar. Kalau nanti keluar vaksin itu sudah dipakai di Mesir, maka saya yang mengajak masyarakat, ayo suntik. Saya pertama kali suntik vaksin. Tapi kalau di Mesir tidak dipakai, di Saudi Arabia tidak dipakai, hanya kita jadi bahan kelinci percobaan. Saya yang menolak pertama suntik vaksin. Kalau dia tuntut 5 juta, turun kami ke jalan rame-rame. Oke. Iya. Jadi intinya kita lihat ya Pak Ustadz ya, bagaimana negara Islam yang lain ya. Oh, ini banyak belum tahu nih. Saya nolak. Mengapa saya menolak? Kalau saya terima seolah kalau kamu ingin jabatan tuh sodok tuh atas kamu. Gatot tolak bintang Mahaputra dari Jokowi. Kalian tak bisa redam gerakan kami. Inilah pernyataan resmi Gatot Nurmantio. Pemirsa, kami channel hadir kembali untuk Anda dengan sajian informasi yang terupdate dan menguak fakta yang ada. Dan inilah informasinya. Nah, saya kan takut. Kalau Bapak kan berani. Loh, harus Bapak berani. nggak sih? Harus berani ya? Harus berani. Oh, termasuk berani mengkritik pemerintah atau Harus berani bertentangan semuanya, dengan tidak ada yang saya rezim? takutin. Jadi kalau rakyat dijalibi, saya katakan tadi kan rakyat Indonesia ini kan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Agama Kristen juga hukumnya Iya. kita kasih kan? Iya. Islam juga sama. Allah mengasihi dan penyayang. Jadi kalau saya melihat ada yang jolimi, kemudian saya diamkan, celaka itu. Celaka. Keyakinan. Catat. Itu celaka. Karena keyakinan agama yang saya anut, satu saat nanti di padang mahsyar saya akan ditanya, Gatot, kamu dari semuanya seperti ini. Ada makhluk kesayanganku dijolimi, kamu diam. Kamu takut dengan presiden, dengan pemerintah, takut dengan hartamu, takut dengan segala macammu. Kamu tidak tahu dengan saya. Saya berpikiran, saya mantan Panglima TNI. 36 tahun saya mengabdi. Sehingga jiwa pengabdian ini nggak bisa saya tutup gitu. Dan pengabdian ini setelah saya menjadi sipil, maka saya pikir saya punya hak dan kewajiban yang sama, yang tadinya hilang itu, tidak ada begitu. Selama saya jadi prajurit, itu yang pertama. Jadi pengabdian itu bukan harus presiden, bukan harus wakil presiden. Sampai warga negara biasa pun itu punya peluang untuk pengabdian. Dan keluarga saya pun pasti paham, jiwa prajurit saya tidak mungkin hilang. Saya dilahirkan oleh seorang prajurit, pejuang, dan saya pun bersyukur diberi kesempatan, walaupun secara tertatih-tatih, tapi saya bisa mencapai posisi yang tinggi, paling tinggi di TNI dengan pangkat yang paling tinggi. Ini kan suatu karunia yang luar biasa. Pengalaman ini, saya pikir, kenapa harus dibuang begitu saja? Maka saya harus bangkit dalam kondisi situasi seperti ini, kondisi seperti ini. Maka kita bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat. Kondisi sekarang ini tidak normal memang. Karena dengan COVID ini terjadi pembekuan. Selanjutnya, yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaprasin. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Kepala Badan Intelijen Strategis, Majen TNI Ilyas, dialah yang menyelesaikan Poso. Silakan diskusi dengan siapapun, siapa yang menyelesaikan Poso. Tetapi dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Termasuk Direktur A, Komandan Satuan Tugas Intelijen yang membongkar senjata, sekarang pun copot tanpa jabatan. Investasi sumber daya manusia di TNI itu adalah jabatan-jabatan tersebut. Panglima Divisi Infanteri 1, Panglima Divisi Infanteri 2, dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Komandan Jenderal Kopassus,
Masuk Pangdam 13 Merdeka, dicopot sama sekarang, tidak ada jabatan. Dan saya tidak salah menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk Munawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Tidak mungkin bisa dikerdilkan. Oh, rakyatnya saja berusaha untuk jadi pahlawan di sini, buktinya kok. Apalagi TNI-nya. Iwan, kenapa dari 2017 saya diam, tiba-tiba saya muncul? Itu adalah hasil perundungan saya, Bung Karni. Bahwa saya telah diberikan kenikmatan yang luar biasa, alhamdulillah. Sebagai seorang berkarya di TNI, saya sampai puncak, Panglima TNI, pangkat jenderal penuh. Sebagai seorang laki-laki saya menikah, punya anak saya dua-duanya sudah S2 dan sudah menikah, punya karya sendiri, tidak di bawah bayang-bayang orang tuanya, dan sudah punya cucu, laki dan perempuan lengkap. Maka saya bertanya, begitu di tempat besar, apa yang belum saya lakukan? Saya terkejut begitu ada undang-undang HIP. Haluan ideologi negara ini yang membuat saya terkejut. Terkejutnya begini, bahwa saya 38 tahun yang lalu saya pernah bersumpah. Ini sumpahnya, demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa seorang prajurit, bukan pangkatnya tapi pribadi, sehingga sumpah itu setelah saya purnawirawan ternyata saya masih terikat sumpah itu. Sampai kapan? Sampai saya diupacarakan dengan tembakan salvo ke atas. Itulah mengapa demikian, karena kemarin itu dalam peringatan kemerdekaan kita belum menjadi negara 72 tahun yang lalu. Yang menyatakan kami bangsa Indonesia. Berarti rakyat Indonesia yang menyatakan merdeka. Karena belum ada negara itu. Karena persyaratan negara adalah ada rakyat, ada permintaan, ada wilayah dan pengakuan. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaannya itulah mengatakan bahwa dasar negara itu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Pancasila itu. Jadi kalau itu dirubah, maka Indonesia ini berubah. Maka saya harus bangkit. Sebagai pertanggungjawaban nanti apabila di padang masa saya ditanya, kamu pernah disumpah, tanggung jawabmu apa? Pensiunan saja harus bertanggung jawab sumpahnya, apalagi yang masih aktif. Ini minimal saya bisa memperingatkan, sama dengan Pak Said itu tadi. Kalau sendirian kan dengar. Maka saya konsultasilah dengan Pak Bahtiar Hamzah, senior saya, sama dengan Pak Kaban, Pak Din Samsudin, Pak Abdurrahim ya, kemudian Bu Husnul juga. Kelompok kecil itulah bicara-bicara. Melebar-melebar, mereka punya masing-masing, kumpul Pak Saididu. Awal-awalnya dengan Bang Yani, dengan Pak Denggolan, dan sebagainya. Nah, ini semuanya memang kita sakit hati. Sakit hatinya adalah dalam kondisi situasi seperti ini, kondisinya seperti ini. Maka kita bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat. Kondisi sekarang ini tidak normal memang. Karena dengan COVID ini terjadi pembekuan, proses pembekuan.
antara murid dengan guru, antara mahasiswa dengan dosen, antara manajer dengan pekerja, antara pemilik hotel dengan tamu. Proses pembekuan. Akumulasi ini adalah bisa terjadi pembekuan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Proses pembekuan ini. Inilah yang berbahaya. Makanya harus diingatkan. Kita tidak mau dalam kondisi seperti ini kita diam-diam saja. Ini latar belakangnya. Pemberian bintang Mahaputra hak Gatot tak bisa redam gerakan kami. Gelora.co. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemberian penghargaan bintang Mahaputra kepada Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio bukan kebaikan pemerintah. Menurutnya penghargaan itu merupakan hak Gatot sebagai orang yang pernah memimpin TNI sebagai Panglima. Penghargaan yang diberikan kepada Gatot juga tak bisa dijadikan alat untuk meredam gerakannya bersama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Kepada Suara.com, Ujang Komarudin mengatakan, dia melihat pemberian bintang pada Gatot Nurmantio itu bukan untuk meredam KAMI dan bukan pula kebaikan pemerintah. Bintang itu adalah hak Gatot Nurmantio karena dia pernah menjadi Panglima TNI dan otomatis saja. Bukan berarti karena dia berhadapan-hadapan dengan pemerintah, lalu pemerintah ingin menjinakkan dan diberi bintang. Oh, ini banyak belum tahu nih. Saya nolak. Mengapa saya menolak? Kalau saya terima seolah kalau kamu ingin jabatan tuh sodok tuh atas kamu. Ujang mengatakan justru akan menjadi persoalan apabila pemerintah tidak memberikan penghargaan yang sudah menjadi hak Gatot. Terlepas dari posisi Gatot di KAMI sebagai mantan Panglima TNI, maka penghargaan mesti didapat Gatot. Pemberian bintang itu sifatnya personal dan perintah undang-undang, sedangkan kami adalah institusional, jadi diberinya Gatot Nurmantio bintang tak akan melunturkan dan menghilangkan kekritisan kami kepada pemerintah. Oleh karena itu, kata Ujang, Gatot sudah seharusnya menerima penghargaan bintang Mahaputra yang diberikan negara kepada dirinya tanpa perlu menolak. Hal itu adalah jelas hak dari Gatot dan seharusnya. Dan tidak mungkin juga Gatot Nurmantio menolak penghargaan tersebut karena memberikan itu negara, kebetulan kepala negaranya Jokowi. Diketahui Presiden Jokowi bakal memberikan gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra kepada sejumlah tokoh pada 10 dan 11 November 2020. Salah satu tokoh yang bakal mendapatkan gelar bintang Mahaputra tersebut adalah Gatot Nurmantio. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD melalui... Nah, saya kan takut. Kalau Bapak kan berani. Loh, harus Bapak berani nggak sih? Harus berani ya? Harus berani. Oh, termasuk berani mengkritik pemerintah atau Harus berani bertentangan semuanya, dengan tidak ada yang saya rezim? takutin. akun Twitternya @mohmahfudmd pada Selasa 3 November. Rencananya pemberian penghargaan kepada mantan Panglima TNI yang kini membentuk koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu akan digelar pekan depan. Tanggal 10 dan 11 November 2020, Presiden akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional atau PN dan bintang Mahaputra atau BM. Adapun tokoh yang bakal memperoleh gelar pahlawan nasional itu ialah Sultan Muhammad SM Amir Nasution dan Raden Said Sukanto. Di masa mudanya, SM Amin pernah ikut andil dalam persiapan Ikrar Sumpah Pemuda. Pria asal Aceh itu juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Sementara Sukanto merupakan Kepala Kepolisian RI atau Kapolri pertama di Indonesia dengan jabatan Komisaris Jenderal Polisi. Ia merupakan pendiri Akademi Polisi yang sekarang bernama Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK bersama Joko Sutono, Supomo, dan Sultan Hamengkubuwono XI. Jadi kalau rakyat dijalibi, saya katakan tadi kan rakyat Indonesia ini kan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Agama Kristen juga hukumnya kan. Iya. Kita kasih kan? Iya. Islam juga sama. Allah mengasihi penyayang. Jadi kalau saya melihat ada yang dijolimi, kemudian saya diamkan, celaka itu. Celaka. Keyakinan. Catet. Itu celaka. Karena keyakinan agama yang saya anut, satu saat nanti di padang mahsyar saya akan ditanya, Gatot, kamu dari semuanya seperti ini. Ada makhluk kesayanganku dijolimi, kamu diam. Kamu takut dengan presiden, dengan pemerintah, takut dengan hartamu, takut dengan segala macammu. Kamu tidak tahu dengan saya.
dan juga Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara tokoh yang bakal memperoleh gelar Bintang Mahaputra ialah Gatot Nurmantio dan Arif Hidayat. Arif Hidayat merupakan mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2015-2018, sementara Gatot adalah mantan Panglima TNI periode 2015-2017. Dia juga sempat menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD ke-30. Namun setelah pensiun, Gatot kerap ikut terjun ke dunia politik. Apalagi saat ini dia menjadi pentelan sebuah gerakan kami yang kontra terhadap pemerintah. Menurut Mahfud, semua mantan pejabat tinggi tentu berhak diberikan Bintang Mahaputra. Akan diberi Jokowi penghargaan Bintang Mahaputra dan beginilah respon dari Gatot. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan memberikan penghargaan ke sejumlah sosok di bulan November ini. Salah satunya mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio akan mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Arif Hidayat. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada SM Amin. Saya berpikiran, saya mantan Panglima TNI. 36 tahun saya mengabdi. Sehingga jiwa pengabdian ini nggak bisa saya tutup gitu. Dan pengabdian ini setelah saya menjadi sipil, maka saya pikir saya punya hak dan kewajiban yang sama, yang tadinya hilang gitu, tidak ada gitu. Selama saya jadi prajurit, yang pertama. Jadi pengabdian itu bukan harus presiden, bukan harus wakil presiden, sampai warga negara biasa pun itu punya peluang untuk pengabdian. Dan keluarga saya pun pasti paham, jiwa prajurit saya tidak mungkin hilang. Saya dilahirkan oleh seorang prajurit, pejuang, dan saya pun bersyukur diberi kesempatan, walaupun secara tertatih-tatih, tapi saya bisa mencapai posisi yang tinggi, paling tinggi di TNI dengan pangkat yang paling tinggi. Ini kan suatu karunia yang luar biasa. Pengalaman ini saya pikir kenapa harus dibuang begitu saja? Maka saya harus bangkit dalam kondisi seperti ini, kondisi seperti ini. Maka kita bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat. Kondisi sekarang ini tidak normal, karena dengan COVID ini terjadi pembekuan. Selanjutnya, yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya. Ini pun dipaprasin. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Kepala Badan Intelijen Strategis, Majen TNI Ilyas, dialah yang menyelesaikan Poso. Silakan diskusi dengan siapapun, siapa yang menyelesaikan Poso. Tetapi dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Termasuk Direktur A, Komandan Satuan Tugas Intelijen yang membongkar senjata, sekarang pun copot tanpa jabatan. Investasi sumber daya manusia di TNI itu ada jabatan tersebut. Panglima Divisi Infanteri 1, Panglima Divisi Infanteri 2, dicopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan. Komandan Jenderal Kopassus, masuk Pangdam 13 Merdeka, dicopot sampai sekarang tidak ada jabatan. Dan saya tidak bisa menyebutkan orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis. Yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya, apa tolak ukur keberhasilan? Padahal prajurit bukan itu yang dicari. Tidak bisa menghadirkan TNI dengan cara itu. Karena setiap prajurit TNI, termasuk Purnawirawan yang ada di sini, dalam hati nuraninya, dalam pikirannya, bukan mencari harta dan jabatan. Tetapi setiap prajurit TNI yang dicari adalah kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan. Tidak mungkin bisa dikerdilkan. Rakyatnya saja berusaha jadi pahlawan di sini, buktinya kok. Apalagi TNI-nya. Dan Sukanto. Namun Gatot Nurmantio mengaku belum menerima informasi resmi soal pemberian Bintang Mahaputra. Dia belum mau banyak bicara. Ketika ditanya soal apakah akan menunggu pengumuman resmi dan dari pemerintah, Gatot pun tak menjawab. Seperti dikutip dari laman Sekretariat Negara, Bintang Mahaputra diberikan untuk memberikan kehormatan tinggi kepada mereka yang berjasa luar biasa guna keutuhan, kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara. Bintang Mahaputra terbagi lagi atas 5 kelas. Yang pertama adalah Bintang Mahaputra Adipurna.
Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Mahaputra Nararya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi bakal menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Selain Gatot, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK, yaitu Arif Hidayat, bakal mendapatkan penghargaan serupa. Informasi ini disampaikan Mahfud MD lewat akun Twitternya seperti dilihat detik.com Selasa 3 November. Selain Bintang Mahaputra, Jokowi bakal menganugerahkan gelar pahlawan nasional. Di tanggal 10 dan 11 November 2020, Presiden akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan Bintang Mahaputra yang mendapat gelar PN antara lain adalah SM Amin dan Sukanto. Yang mendapatkan BM antara lain adalah Gatot Nurmantio dan Arif Hidayat. Begitulah tulis dari Muhammad Mahfud MD. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan semua mantan Panglima TNI hingga mantan Menteri mendapatkan penghargaan tersebut.